bersyukur Tuhan, Engkau sudah menolong Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu lewat ibadah syukur 1 tahun. Engkau sudah memanggil pulang Om Angganice yang ada. Tapi kami percaya Tuhan, apa yang Engkau perbuat itu semua selalu baik adanya. Untuk itu kami datang bersyukur kepadamu, karena Engkau tetap memelihara keluarga di tempat ini. Engkau tetap memberkati mereka Tuhan. Untuk itu kepadamu lah kami naikkan syukur, kepadamu lah kami agungkan, kami besarkan, sebab semuanya dikerjakan oleh Engkau Tuhan kami yang ajaib. Dan saat ini kami juga sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu, karena dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, hanya firman-Mu yang mampu untuk selalu memberi kami kekuatan. Hanya firman-Mu yang sanggup memberikan kami kedamaian. Hanya firman-Mu yang sanggup memberikan kami jalan keluar. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah pada malam hari ini lewat hamba-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mengaruniakan hikmat yang daripadamu kepada hamba-Mu, sehingga keluarga di tempat ini, kami semua semakin kuat dalam menghadapi hidup ini. Kami semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami yakin dan percaya di tempat ini hanya ada kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga saat firman disampaikan, itu semua boleh masuk dalam hidup kami, karena hati pikiran kami telah dikuasai oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Kami taruhkan, serahkan jalannya firman-Mu ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita semua. Kita boleh ada sampai pada saat ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ia sudah menolong kita dalam segala sesuatu yang kita hadapi dan kita alami. Oleh sebab itu patutlah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dan dalam rangkaian ibadah syukuran 1 tahun buat karya Tuhan, kuasa Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi keluarga di tempat ini, di mana Tuhan pada 1 tahun lalu telah memanggil pulang Ibu Angganice Sastra Suganda Tamburian. Dan memang sepertinya tidak terasa sudah 1 tahun berlalu sudah peristiwa tersebut, tetapi kita semua boleh, baik keluarga, boleh melewati dan boleh menyaksikan semuanya itu dalam tuntunan Tuhan, sehingga sampai pada saat ini kita bisa melihat keluarga tetap bersyukur, bersukacita buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka sekeluarga yang ada. Dan kita juga sebagai orang percaya juga sekali lagi meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang dialami dalam kehidupan kita ini, semua itu baik. Walaupun mungkin terkadang kita merasakan, mengalami hal tersebut, itu sesuatu yang tidak baik bagi kita, tetapi dalam pandangan Tuhan itu baik. Nah, oleh sebab itu, dalam kita menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh kuat sebagaimana tadi yang sudah sedikit disampaikan dalam doa. Semua itu kita boleh lewati, kita kuat, karena kan ada firman yang hidup dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengamati fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita, kita memahami bahwa semua itu bagian dalam kehidupan kita untuk menunjukkan kebaikan dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu pentinglah kita untuk terus dalam kehidupan kita ini belajar akan kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan kehendaki? Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang sedang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita? Sehingga kita mampu menyikapi
setiap apa yang terjadi, yang kita alami dalam kehidupan kita, dan kita tetap kuat sampai pada saat ini, dan kita boleh mengaminkan Tuhan itu baik, dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan melihat ada beberapa ayat yang kita akan pelajari, yaitu di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan, kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman ini dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ini merupakan tulisan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, di mana Paulus ingin coba menguatkan mereka dengan tulisan ini yang merupakan inspirasi daripada Roh Kudus melalui Rasul Paulus, supaya disampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, supaya mereka dalam keadaan, dalam kondisi yang terjadi pada saat itu, yang saya tidak bisa gambarkan panjang lebar, tetapi menjadi inti dari apa yang mereka alami. Mereka sedang mengalami tekanan, mereka sedang mengalami penindasan, mereka sedang mengalami penganiayaan dari orang-orang Romawi yang sangat tidak menyukai akan keberadaan mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu di sini dijelaskan bahwa Paulus bersama dengan Silwanus dan Timotius, di ayat 3 dikatakan, di ayat 2 dikatakan, kami, yaitu Paulus, Silwanus, dan Timotius, mengucap syukur kepada Allah. Paulus dan rekan-rekan mengucap syukur kepada Allah melihat apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Walaupun mereka mengalami begitu banyak hal yang terjadi, tetapi Paulus bersyukur kepada Allah akan apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Bahkan kalau bisa dilihat di sini, bisa digambarkan bahwa Paulus dan rekan-rekan yang ada sangat senang melihat apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Bahkan kalau kita lihat, ada salah satu ayat pada bagian tersebut dikatakan mereka menjadi teladan, sehingga apa yang mereka lakukan, keteladanan yang mereka lakukan itu tersiar
dari Makedonia, karena Tesalonika merupakan ibu kota dari Makedonia. Dan kemudian apa yang mereka lakukan itu, keteladanan mereka, kehidupan yang mereka lakukan menjadi keteladanan itu sangat-sangat tersiar sampai ke daerah Akaya. Itu yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Nah, apa sih yang membuat Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekan bersyukur dan sangat senang kepada Allah dengan apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika? Ini menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di GPD Anugerah Kekenturan 2 maupun juga jemaat-jemaat dari gereja-gereja lain. Kita juga adalah merupakan jemaat yang sama seperti jemaat-jemaat yang ada pada saat itu. Walaupun kita memiliki keberagaman, keunikan masing-masing, baik kita secara organisasi gereja maupun kita secara pribadi, tetapi kita di sini akan belajar apa sih yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika dan mengapa Paulus bersama dengan kawan-kawan sampai bersyukur kepada Allah dan sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, saya di sini melihat ada 3 hal yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Di ayat 3 dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, usaha kasihmu. Dan yang ketiga, ketekunan pengharapanmu. 3 hal ini yang seringkali disampaikan oleh Rasul Paulus kepada beberapa jemaat, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Ini yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kekristenan yang ada. 3 hal ini tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita lupakan, dan tidak boleh tidak kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Nah, oleh sebab itu, dalam kita mengikuti kegiatan atau ibadah mengenang kepergian dari Oma terkasih, ibu terkasih atau mama terkasih, bahkan rekan jemaat GPD Anugerah Kekenturan 2, dan kita semua yang mengenal, yang biasa kami memanggilnya Oma Angganija. Oma, biasa kalau datang dapat lihat dari jauh, sudah dapat tahu itu Oma. Bahkan minta maaf seringkali kalau kami di jalan naik motor, dapat lihat ada yang ciri khas dari Oma. Dan Oma, walaupun orang memang sudah tahu Tuhan sudah panggil, tapi itu menjadi hal yang menjadi kami teringat dengan keberadaan. Kami menyebutnya Oma Angganija, Oma Mama, dan ya banyak hal mungkin yang diingat oleh keluarga dan kami dan kita semua yang hadir pada saat ini. Ada hal yang menjadi sesuatu yang sangat kita ingat, tidak kita lupakan. Nah, begitupun juga jemaat yang ada di Tesalonika. 3 hal yang disebutkan oleh Rasul Paulus itu sesuatu yang memang biasa mereka lakukan, menjadi ciri khas mereka, sehingga Paulus sangat memuji jemaat yang ada di Tesalonika. Dan bahkan jemaat Tesalonika itu, kalau sekarang kota tersebut adalah kota Salonika, bukan Tesalonika, yang merupakan salah satu bagian dari negara Yunani. Kota itu masih ada sampai sekarang, bukan sama seperti kota-kota yang lain yang ada di dalam Alkitab, di mana ada jemaat-jemaat Tuhan, di mana ada beberapa kota yang memang sampai sekarang karena dihancurkan dan sudah tidak dihuni lagi oleh orang-orang. Tetapi kota Tesalonika ini masih ada sampai sekarang, dan jemaat-jemaat itu masih ada. Walaupun dari beberapa generasi, sudah ribuan tahun sudah berlalu, tetapi masih ada. Tetapi yang menjadi inti dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yang juga harus menjadi ciri khas kita sebagai
jemaat Tuhan, yaitu kita harus mengerjakan iman. Yang kedua, kita harus mengusahakan kasih, dan kita harus tetap bertekun dalam pengharapan kita. Apa sih iman? Iman adalah patuh terhadap apa yang dikehendaki Allah. Jadi Allah menghendaki ini, Allah berkehendak supaya kita melakukan ini, dan kita patuh, kita taat, kita melakukan itu tuh iman. Dan selanjutnya saya bisa katakan bahwa iman itu adalah keyakinan kita kepada Yesus. Yakin apa? Yakin bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yakin bahwa Yesus itu sanggup menolong kita. Yakin apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus sampaikan itu benar. Kalau kita tidak yakin, maka kita bukan orang yang beriman. Nah, ini yang harus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita harus memiliki iman. Kita patuh terhadap apa yang Allah kehendaki. Kalau kita melakukan kehendak Allah, maka itu tandanya kita memiliki iman. Jadi jangan bilang, oh saya punya iman, kalau saya tidak melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan saya. Oh saya beriman, kalau saya tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Oh jangan katakan saya punya iman kalau Anda tidak yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Oh jangan katakan saya punya iman kalau Anda tidak yakin kalau Yesus itu sanggup menolong Anda. Apapun yang terjadi, apapun yang Anda hadapi, kalau Anda tidak yakin, jangan Anda katakan Anda punya iman. Kalau Anda tidak yakin bahwa Yesus sanggup untuk menolong saya dan Bapak Ibu Saudara semua yang ada. Yakin, kita harus yakin. Bahkan kita harus yakin bahwa apa yang Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita, itu baik. Sama seperti tadi saya katakan. Ini yang harus terus tertanam, yang menjadi pemahaman yang melekat dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keadaan yang terjadi, di tengah-tengah kondisi yang terjadi, sama seperti apa yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Karena mereka punya iman, mereka yakin apa yang terjadi, mereka merasakan mengalami penganiayaan. Tetapi mereka yakin, di tengah-tengah keadaan itu mereka yakin bahwa semua yang terjadi, yang mereka alami, Yesus tetap baik dalam kehidupan mereka. Saya beberapa hari ini mengalami beberapa hal, saudara-saudara. Ditipulah, ada chat WA masuk, tulisannya, Kak, Assalamualaikum Kak, saya dari kasir Indomaret, supaya tahu juga kan, siapa tahu nanti ada yang masuk ke WA Anda tahu bahwa ini penipuan. Dan saya dari kasir Indomaret, ada pelanggan yang mengisi kuota game ini, kemudian salah kirim dan kekirim ke nomornya kakak, katanya seperti itu. Ya saya juga pikir-pikir, aduh kasihan. Kalau betul, kan sayang juga kalau dia beli kuota game sampai 100.000 atau bahkan ada yang sampai 800.000. Orang tua pusing juga ya, anak beli kuota game sampai, karena di televisi ada yang seperti itu. Akhirnya orang tuanya marah akan tuh kasir itu. Kenapa terima tuh anak beli kuota game sampai sebanyak demikian? Nah, jadi karena saya juga bingung. Saya ini sebenarnya ini bodoh atau karena terlalu baik? Kan namanya ditipu kan berarti bodoh ya. Lebih baik jujur, saudara-saudara. Ya kan, ada minta maaf sudah bodoh, tidak jujur lagi bahwa dia bodoh. Lebih baik saya mengaku saja memang bodoh. Karena ditipu. Karena saya
Ya, karena saya juga kasihan. Sampai saya bilang sama istri, aduh, ini betul atau tidak? Jangan percaya. Iya, memang sih saya tidak percaya, tapi aduh kasihan juga. Akhirnya ya dia minta nomor kode, saya tidak tahu karena di SMS itu tulisannya Thailand. Jadi saya tidak tahu apa tuh kata-kata itu. Jadi ketika diminta, saya lihat ada nomor. Saya pikir itu nomor yang diminta, yang dimaksud. Jadi saya kirim. Ya ternyata nomor saya, nomor akun ya saya kena hacker. Akhirnya nomor saya diambil alih. Baru istri saya bilang, itu Thomas. Nggak percaya. Akhirnya nomor saya diambil alih. Kemudian karena diambil alih, dia hubungi, dia WA ke chatting ke teman-teman saya. Pakai ping dulu, kemudian setelah teman saya membalas, kemudian boleh tidak saya perlu uang, bisa tidak kirim ke rekening saya. Aduh, sudah pakai nomor saya. Karena kan teman-teman saya itu ketika orang tersebut sudah ambil alih akun saya dan mengirim chat seperti itu, jadi teman saya pikir, aduh, so susah tuh kita ini sampai pinjam duit. Cuma ya bersyukur teman-teman tahu bahasa saya berbeda dengan bahasa tuh yang orang ada mau menipu. Bukan pendeta Samuel Lengkong ini bahasanya ini. Tidak mungkin seperti ini karena bahasa saya mungkin mereka tahu, mereka kenal. Kan bahasa anak Tuhan kan pasti dikenal. Beda kan kalau bahasa anak-anak yang bahasanya tidak ada ciri khas, ya kan. Kalau biasa anak-anak Tuhan kan ada bahasa puji Tuhan, haleluya, shalom, ya kan. Ada kata-kata seperti itu. Jangan kalau kata-kata bukan anak Tuhan, kata-kata pertama semua maki lebih dulu. Akhirnya teman-teman saya telepon, betul ini? Wah bukan, kita posting di Facebook. Oh iya betul, makanya kita telepon. Nah seperti itu. Jadi ada hal yang saya berpikir, kenapa sampai terjadi seperti ini? Yang walaupun pada akhirnya saya juga coba ambil alih akun itu dan pada akhirnya dan kembali lagi saya yang pegang nomor itu. Saya pikir kenapa saya bisa sampai tertipu seperti ini? Apa mungkin kalau mungkin bagi orang lain, Tuhan mungkin tidak menjaga saya ini supaya saya tidak terjebak dengan keadaan seperti itu. Bahkan saya ada memesan salah satu barang, ternyata barangnya bukan itu yang saya maksud. Dan ada beberapa hal lagi yang hari-hari ini terjadi sesuatu yang sebenarnya tidak mengenakan. Tetapi hati saya tetap sukacita, saudara. Tetap bersukacita. Walaupun rugi. Karena ditipu. Bukan ditipu, karena ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga ya harus keluar ini keluar itu, tidak sesuai. Tetapi saya tetap meyakini bahwa apapun yang terjadi, walaupun itu sesuatu yang merugikan diri saya, tetapi saya yakin Tuhan itu baik dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Pasti Tuhan ganti jauh lebih daripada apa yang kehilangan dari saya, kerugian dari diri saya. Pasti. Karena apa? Karena kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu baik. Segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Nah oleh sebab itu di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita akan mampu melewati, menghadapi dengan tetap kita meyakini bahwa apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita itu baik. Makanya juga keluarga di tempat ini pasti karena yakin bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bukan cuma sekedar slogan atau setiap kita ada ibadah ataupun ketika ada orang-orang yang mengalami kedukaan dan sebagainya, Tuhan Yesus baik. Tetapi betul-betul tertanam dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi, kita mampu menghadapinya dengan kita tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus itu baik. Yang yakin bahwa Yesus itu baik, mari kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Begitupun
juga jemaat di Tesalonika. Mereka tetap meyakini, mereka tetap percaya kepada Yesus bahwa Tuhan Yesus itu baik. Sehingga walaupun keadaan yang begitu sangat menindas kehidupan mereka, tertekan mereka, tidak berdaya. Ya walaupun tidak semua jemaat mengalami hal tersebut, jemaat yang ada di Tesalonika, tetapi mereka tetap meyakini bahwa apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan itu baik. Nah makanya di sini Paulus coba mendorong mereka supaya iman yang ada dalam kehidupan mereka akan tetap terus kerjakan. Artinya tetap melakukan itu di sepanjang kehidupan mereka. Harus ada, bukan hanya ada pada saat ini atau pada saat yang lalu, tetapi terus dalam kehidupan mereka, senantiasa sampai pada akhir kehidupan mereka. Mereka harus tetap mengerjakan iman itu dalam kehidupan mereka, yaitu mereka patuh kepada kehendak Allah dan mereka percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus sanggup menolong kehidupan mereka dan bahwa Yesus itu baik dalam kehidupan mereka. Tetap iman tetap terus bekerja ketika menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Iman bekerja menghadapi, iman bertarung dalam kehidupan mereka menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Nah itu juga yang harus ada dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita tetap kuat, kita tetap berdiri sampai pada saat ini. Karena iman yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Kita tetap terus kuat dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya juga di sini melihat bahwa pekerjaan iman itu juga harus menghasilkan iman. Jadi iman itu tidak boleh berhenti, terus bekerja dalam menghadapi berbagai persoalan di sepanjang kehidupan kita. Iman itu harus bekerja dan iman itu harus menghasilkan. Kenapa saya katakan iman itu harus menghasilkan? Kita bisa melihat di sini bahwa jemaat yang ada di Tesalonika, iman mereka itu membuahkan hasil, berdampak bagi orang lain. Tadi dikatakan bahwa tersiar bagaimana iman mereka itu dapat berdampak secara meluas sampai kepada seluruh daerah yang ada di Makedonia dan juga yang ada di Akhaia. Bergema seperti itu. Nah makanya di sini juga kita bisa melihat bahwa iman dalam kehidupan kita bukan hanya itu bekerja dalam kehidupan kita, tetapi iman juga itu harus menghasilkan iman bagi orang lain. Apa sih yang dimaksud menghasilkan iman? Salah satu yang ada yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius yang bersyukur kepada Allah. Timotius juga adalah salah satu rekan Paulus yang memiliki iman yang dihasilkan. Di 2 Timotius pasal 1 ayat 5 di situ dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, aku mengingat imanmu dari neneknya siapa? Lois atau Eunike? Lois ya. Dan ibumu Eunike. Iman yang dihasilkan dari neneknya kepada ibunya, dari ibunya kepada Timotius. Iman yang tidak pernah berhenti bergerak dan terus menghasilkan dari satu generasi kepada generasi lain. Itu yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus, baik kepada Timotius dan juga kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dan itu juga harus ada terjadi dalam kehidupan kita. Iman itu bukan hanya bekerja dalam kehidupan kita, tetapi juga harus berdampak luas. Kita boleh menghasilkan iman dan berdampak bagi orang lain, sehingga orang lain pun punya iman dalam kehidupan mereka. Bahkan iman itu juga bagi keluarga kita, dari generasi kepada generasi, dari oma, opa, ya kan, rajin setia oma, biar so saki-saki, ya kan. Lain kali itu orang rasa tertawa, tetapi tertawa senang. Karena apa? Ya rupa tidak berdaya tapi datang, ya kan? So sakit-sakit.
Datang. Nah, guys, sudah dapat tahu tuh kalau dari jauh ada kursi koki kecil itu, dapat tahu itu, wah itu Oma itu datang mau doa hari Jumat. Sudah dapat tahu. Nah, iman itu juga yang terus berdampak, yang menghasilkan kepada anak-anak dan cucu-cucu. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa memakai mereka sekeluarga yang ada. Tadi itu mereka belum tunjukkan itu. Kalau yang tahu tuh Bapak Davis bersama dengan anak-anak, wah memang jago musik tuh orang. Jangan tanya kalau soal menyanyi dan sebagainya. Ya kan? Itu sesuatu yang merupakan hasil iman yang mungkin tidak begitu banyak yang dikerjakan oleh Oma Aghanisa, tetapi dengan ketaatan kesetiaannya kepada Tuhan, iman itu yang tertransfer kepada keluarganya, kepada anak-anak dan cucunya yang ada. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, berdampak dari satu generasi kepada generasi lain. Supaya apa? Ini kehidupan kekristenan, iman dalam kekristenan tetap terus sampai pada kesudahannya. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan selanjutnya bagian yang kedua, usaha kasihmu dalam kehidupan kita. Mengasihi itu merupakan panggilan. Panggilan untuk kita dapat mengasihi dan melayani Allah dalam kehidupan kita, dan juga mengasihi dan melayani sesama dalam kehidupan kita. Karena di ayat 9 dikatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Bagaimana yang dahulu mereka menyembah berhala-berhala, namun setelah mereka mengenal dan mereka percaya kepada Allah, mereka meninggalkan berhala-berhala tersebut. Kemudian mereka melayani Allah, mereka mengasihi Allah. Ada usaha kasih mereka terhadap Allah, ada usaha dan kasih mereka terhadap sesama mereka, sesama jemaat. Itu yang harus dilakukan. Itu yang sudah dilakukan oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Dan itu juga yang menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita bukan cuma sekedar mengerjakan iman, tetapi kita juga akan mengusahakan kasih dalam kehidupan kita. Kasih kita yang terwujudkan dengan kita melayani Allah dalam kehidupan kita. Makanya tadi persembahan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ini lagu ini selalu sering kali dinyanyikan. Karena apa? Ya memang bahwa hidup kita ini hanya sementara, dan dalam kesementaraan kita hidup dalam dunia ini harus ada yang kita kerjakan. Kita mengerjakan di dalam kesementaraan untuk kita membuahkan hasil dalam keabadian. Ketika kita berjumpa dengan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara. Sebab itu kerjakanlah imanmu, terus mengasihi Allah. Yang kita wujudkan, kita melayani Allah. Apa saja yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita untuk kita dapat melayani Allah. Begitu juga untuk melayani sesama jemaat. Sama seperti jemaat yang ada di Tesalonika, mereka saling melayani satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, saling menopang, saling membantu. Di saat satu susah, tidak punya ini, satu memberi. Supaya apa? Satu bisa bertahan dalam kehidupan mereka. Satu dengan yang lainnya saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga apa? Mereka tetap kuat. Walaupun ada begitu banyak yang coba untuk mengacaukan kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika, tetapi dengan kesatuan mereka, karena mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, mereka tetap bersatu sehingga mereka tetap kuat. Ada usaha yang mereka lakukan. Nah, bagian yang ketiga yaitu ketekunan dalam pengharapan. Di tengah-tengah keadaan yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan.
bahwa suatu saat nanti mereka akan menikmati dari segala apa yang mereka sudah kerjakan dalam kehidupan mereka. Itu yang menjadi pengharapan kita. Hidup di dunia ini begitu banyak hal yang seringkali atau sebagian orang merasa ya sudahlah, kita sudah lebih baik berakhir saja hidup saya ini karena saya sudah tidak mampu lagi. Sudahlah, saya sudah tidak mau lagi beribadah karena percuma saya beribadah. Ada begitu banyak hal-hal yang seperti itu, sudah. Tetapi di tengah-tengah, sekali lagi tadi saya katakan, di tengah-tengah keadaan kondisi yang terjadi, iman kita selalu bekerja dan kita tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan kita tetap mengasihi Allah dengan kita melayani Allah, dan kita tetap yakin dan percaya bahwa suatu saat upah kita besar di surga. Itu yang harus kita lakukan, dan terus iman itu harus kita dapat transferkan, kita dapat hasilkan dari satu ke generasi yang satu, ke generasi yang lain, agar benar-benar kita menjadi teladan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya rindu kita menyanyikan lagu tadi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.